Oke, sudah dengar ya tadi apa yang disampaikan oleh Mr. Araki. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Mr. Araki ya, bahwa mendapatkan Advanced Student Award dan plakat kompleter bukanlah merupakan tujuan akhir dari kalian nih di Kumon. Nah, bener banget Kak Jesse. Karena setelah ini pun jangan pernah berhenti untuk belajar ya anak-anak ya. Seperti tadi juga udah disampaikan Mr. Araki, untuk anak-anak udah nyampein atau udah bilang makasih belum ke ayah bundanya? Yang didampingin ayah bunda boleh dong ngucapin makasih ke ayah bundanya, yuk. Kak Oman dan Kak Jesse pengen lihat nih, anak-anak sekalian mengucapkan terima kasih ke ayah bundanya. Kalau yang ternyata di sebelahan sama ayah bundanya, boleh dipeluk dong ayah bundanya, boleh. Kalau misalnya jauh-jauh, boleh teriakin aja, ayah, bunda, makasih ya, gitu. Pengen lihat dong, mana nih? Udah? Kalau ada ayah bundanya sebelahnya, dipeluk ayah bundanya, bilang makasih ya, karena sudah mendampingi, yang sudah sabar juga, mau benar-benar sampai bisa mencapai pencapaian ini ya, Kak Jessi ya. Anak-anak ini keren banget ya. Iya, Apalagi benar bisa mendapatkan banget. penghargaan di acara yang sangat spesial pada pagi hari ini. Nah, masih semangat kan anak-anak? Masih? Masih ya? Wih, masih semangat gitu ya. Ada yang goyang-goyang gitu kayaknya. Udah nggak sabar banget nih kayaknya Kak Jessi ya untuk anak-anak sekalian. Nah, harus tetap semangat dong tentunya ya. Dan buat yang penasaran, kira-kira seperti apa sih acara yang spesial pada hari ini, Kak Jessi? Iya, oke. Jadi setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama ya adik-adik untuk sebuah video kisah inspiratif nih. Ya, datangnya dari salah satu siswa Kumon yang telah menyelesaikan perjuangannya, yaitu dia udah komputer nih. Nah, kira-kira kayak gimana ya kisahnya? Penasaran nggak kalian nih? Penasaran nggak? Jawab Penasaran dong. banget. Oke. Oke, kita saksikan bersama-sama ya video dari teman kita yang udah komputer. Yuk, kita saksikan bareng-bareng. Halo, namaku Cedric Kartawijaya. Hobiku adalah bermain Rubik's dan menyusun Lego. Sekarang, aku sedang duduk di bangku kelas 8 SMP. Aku adalah lulusan Kumon untuk subjek Math dan IFL. Pertama kalinya aku mengenal Kumon, di saat itu kakek dan nenekkulah yang mengajakku untuk pergi ke Kumon. Mereka ingat kalau cucu-cucu lainnya sudah berhasil meraih prestasi berkat Kumon. Kesan awal belajar di Kumon adalah Kumon itu unik, asyik, dan menantang, sesuai dengan diriku yang sangat suka dengan anak. Aku mendaftar mat di kelas 1 SD dan menjadi komputer di kelas 7 SMP. Sebelum aku ikut Kumon, kemampuan matematikaku kurang lancar. Namun pada akhirnya, Kumon membuka mataku dan mengajariku untuk berpikir dan berhitung lebih cepat. Bagiku, level tersulit di subjek mat adalah di level L dan O, karena penuh dengan soal-soal cerita dan soal-soal integral. Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Aku harus menyesuaikan gaya belajarku dengan gaya belajar di masa pandemi. Aku harus menunggu giliran penjelasan dari Ibu Artina. Bahkan, aku harus dengan mandiri mencari tahu kontak-kontak dari kakak asisten agar bisa segera membantuku dalam menyelesaikan masalah dalam mengerjakan PR Kumon dengan cepat. Meski begitu, aku sangat menikmati prosesnya. Belajar di Kumon telah membuat kemampuan berhitungku lebih cepat. Aku bahkan sering dianggap sebagai kalkulator berjalan. Aku sering dibanding-bandingkan dengan kalkulator yang ada. Ayo, mana yang lebih cepat berhitungnya? Papa Mama percaya, Kumon telah membuatku mahir dalam matematika. Alhasil, Papa Mama mendaftarkanku ikut subjek IFL saat aku duduk di kelas 3 SD. Sebenarnya,
aku sudah belajar berbahasa Inggris sejak umur 3 tahun karena banyak membaca buku-buku berbahasa Inggris serta mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris. Dengan belajar IFL di Kumon, aku semakin memperkaya kosakata bahasa Inggrisku serta memperkuat pemahamanku tentang grammar. Bahkan, belajar Kumon di atas tingkatan sekolah sangat membantuku di sekolah. Pada saat itu, ada guru bahasa Inggrisku yang sempat mengajarkan grammar tapi salah sedikit. Akhirnya, aku memperbaiki kesalahan tersebut dengan baik dan sopan. Sejak saat itu, guruku menjadi lebih berhati-hati dan tertantang. Bahkan, ia sering bertanya kepadaku, "Cedric, ini grammarnya sudah benar atau belum ya?" Seperti itu. Bukan hanya guruku, aku juga membantu orang tua dan keluargaku yang belum fasih berbahasa Inggris. Sebelum pandemi COVID-19, kami suka traveling ke luar negeri. Aku membantu orang tua dan keluargaku dalam berbicara dengan beberapa orang di luar negeri. Aku juga bisa menjelaskan dengan baik maksud dari bahasa Inggris yang agak sulit dimengerti di tempat-tempat wisata atau tempat-tempat bersejarah. Progres belajarku masak dengan cepat. Dalam 1 tahun, aku bisa menyelesaikan 4 level. Baru di level akhir, progresnya tidak secepat di awal-awal karena terdapat banyak kosakata baru, bacaan yang panjang, serta ditekankan pentingnya tanda baca. Jadi, aku harus lebih sabar, aku harus lebih teliti, lebih hati-hati, dan juga harus lebih semangat agar bisa mencapai target. Pada akhirnya, aku bisa menjadi komputer subjek IFL pada saat kelas 5 SD. Menjadi komputer IFL membuatku lebih percaya diri untuk berkomunikasi dengan siapapun memakai bahasa Inggris dan membuatku lebih berani untuk mengikuti berbagai kompetisi yang berbasis bahasa Inggris. Aku pun tertarik untuk bahasa Inggrisku lebih lanjut, seperti misalnya dengan mengikuti tes TOEFL. Saya sangat bersyukur mempunyai siswa seperti Cedric. Ia adalah siswa yang tidak mudah menyerah. Ia juga mampu mengukur kemampuan yang ia miliki. Selain itu, ia juga mempunyai daya juang yang kuat untuk menyelesaikan semua yang menjadi tanggung jawab dia. Tidak hanya di bidang akademis ia berprestasi, di bidang non-akademis pun ia sangat menginspirasi. Di Kumon, aku memahami pentingnya pengulangan, yaitu untuk memperkuat konsep materi, agar materi-materi selanjutnya bisa dipelajari dengan lebih mudah dan lebih cepat. Saat masih belajar di Kumon, aku pernah mengalami banyak pengulangan, ujian sekolah, dan liburan yang panjang. Karena levelku sudah tinggi, jadi pelajaran di sekolah terasa mudah. Aku pun memutuskan bahwa cuti sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi ternyata pemikiran tersebut salah. Pembimbingku, Ibu Ardina, menjelaskan manfaat-manfaat yang akan aku dapat jika targetku tercapai. Dari apa yang disampaikan Ibu Ardina, pemikiranku berubah. Mengerjakan Kumon hanya memakan waktu beberapa menit, maksimal 1 jam. Jadi, mengapa harus cuti? Mengerjakan Kumon sudah menjadi bagian dari aktivitasku sehari-hari. Saya masih ingat sebelum pandemi, saat Cedric menunggu PS-nya dikoreksi. Ia mendatangi meja saya yang kebetulan letaknya di sebelah plak WS. Ia mengambil lembar kerja berikutnya sambil melihat-lihat. Kemudian ia berkata, "Ya, Miss Ardina, saya belum mau maju. Saya masih mau mengulang karena ada beberapa bagian yang masih belum saya pahami." Melihat perilaku Cedric, saya sangat takjub. Ia sangat bisa mengukur kemampuannya, dan ia pun sangat terbuka untuk mengutarakan perasaannya. Ia tidak segan mengulang materi sampai ia benar-benar paham dan bertanggung jawab. Belajar Kumon di atas tingkatan kelas memberikan banyak manfaat untuk kehidupanku. Aku bisa membantu teman-temanku yang kesulitan memahami materi
dan bahkan ditunjuk guruku menjadi mentor di kelasku sampai sekarang. Aku bersyukur karena sudah bisa mempelajari materi yang sewajarnya belum aku pelajari. Jadi, kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Belajar double subject di Kumon memberiku dua sudut pandang yang berbeda. Matematika lebih bermain angka, dan IFL lebih bermain kosakata. Kalau aku boleh kiaskan nih, if we can go to this together, we can do great things there. Belajar Mat dan IFL di Kumon akan membuka jalan kemudahan untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Itulah motivasiku dalam mempelajari double subject di Kumon hingga menjadi komputer. Menjadi komputer Kumon tentunya adalah sebuah kepuasan dan kegembiraan karena targetku sudah tercapai. Kini, aku sudah memiliki mental yang kuat dan waktu yang lebih banyak untuk menekuni bidang lain. Menjadi komputer Kumon berarti aku telah membanggakan kedua orang tuaku dan Ibu Ardina sebagai pembimbing. Aku sangat terharu karena Papa Mama memberikan kejutan selebrasi sederhana saat itu. Pada dasarnya, sejak kecil kami mendidik Cedric dan saudara-saudaranya untuk lebih memiliki sikap mandiri, bertanggung jawab, memiliki tutur kata yang sopan, dan punya sikap saling menghargai saat berinteraksi dengan siapapun. Kami pun menyadari bahwa Cedric adalah extraordinary kid, di mana dia punya kemampuan untuk menghafal dengan bagus. Kami pun punya pemikiran bahwa bakat Cedric harus dilatih dan diasah, bukan hanya untuk dilahirkan saja. Sangat kebetulan sekali bahwa kakek nenek Cedric mengenalkan Cedric kepada Kumon, sehingga karakter Cedric semakin terasah. Kini, Cedric pun menjadi batu karang yang kuat. Ia menjaga imannya kepada Tuhan dan menjadi contoh yang baik untuk saudara-saudara dan lingkungannya. Aku telah mengikuti berbagai kompetisi, menjadi narasumber di TV, majalah, dan buku. Awal mula aku mengikuti lomba, aku sangat malu, takut, dan gugup. Berkat belajar di Kumon, aku menjadi memahami bahwa yang penting adalah kemampuan berkompetisi dengan diri sendiri. Aku diajarkan untuk lebih bertanggung jawab, lebih berani, dan lebih memiliki jiwa fight dalam menghadapi kompetisi apapun. Selain itu, Mama sudah memberikan support yang sangat besar. Mama sudah menguatkanku, membuatku merasa nyaman, dan memberikan semua tips dan trik untuk menghadapi kompetisi-kompetisi tersebut dan seluruh tantangan yang ada di kehidupan ini. Mama mengajarkanku untuk selalu berserah kepada Tuhan apapun hasilnya yang akan aku peroleh. Mama selalu support aku, selalu membelaku, selalu mendukungku, selalu menemaniku, selalu ada buatku. Thank you so much, Ma. I love you. Kumon membentukku memiliki kebiasaan belajar, konsentrasi, dan tanggung jawab yang kuat. Kumon juga telah mengantarkanku pada gerbang prestasi akademis maupun kehidupan, termasuk saat aku menghadapi masalah, memecahkan, dan menyelesaikannya. Untuk teman-teman yang masih belajar di Kumon, ayo semangat untuk menjadi komputer Kumon. Ingat, untuk mencapai segala sesuatu harus dimulai dari nol. Dalam mencapai target, nikmatilah prosesnya dengan sukacita. If I can do it, you can do it. If I can go through it, you can go through it. Oh, seru banget ya, keren banget. Dan tentunya kita semua banyak sekali yang bisa dipelajarin dari seorang Cedric. Belajar double subject
Tentunya membuat lebih mudah meraih banyak prestasi dan siap menghadapi berbagai kompetisi yang berbasis bahasa Inggris. Belajar IFL ternyata juga dapat menambah kepercayaan diri yang dapat diaplikasikan langsung saat traveling ke luar negeri seperti Cedric tadi ya. Dan tentunya anak-anak tetap semangat belajar di Kumonnya, karena nanti kalaupun terjadi pengulangan, nggak apa-apa, karena ini adalah untuk menghadapi, supaya kita bisa menghadapi dan membentuk fondasi supaya lebih kuat lagi dalam belajar. Semangat tentunya ya. Dan nikmatilah prosesnya seperti apa yang dikatakan Cedric tadi. Gitu kan ya Kak Jessi ya? Pokoknya tetap semangat, Iya, tentunya benar. nikmati seluruh prosesnya sampai nanti jadi kompleter. Iya, benar banget. Kedrik bilang juga ingat untuk mencapai segala sesuatu harus dimulai dari nol dan dirasakan dengan sukacita. Jadi jangan dirasakan dengan beban ya adik-adik ya. Nah, Benar. semangat, tidak pantang menyerah, dan tetap berusaha juga menjadi bekal yang penting untuk kita semua untuk menjadi sukses. Nah, kalau kata Cedric tadi nih, kalau Cedric aja bisa, kenapa kalian enggak? Benar banget. Semua anak-anak yang di sini pasti bisa ya. Gimana?